Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita bertemu lagi di kuliah kita tentang marketing syariah. Hari ini kita akan membahas tentang pricing ya di perusahaan jasa. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelumnya saya ucapkan semoga teman-teman semua berada dalam kondisi sehat walafiat ya, karena mengingat kondisi pandemi yang hari ini semakin meningkat ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat kita semua. Baik, kita akan masuk ke pricing. Ya. Tujuan penetapan pricing ya, ada minimal ada 5 ini ya, minimal ada 5 tujuan. Yang pertama adalah memaksimalkan keuntungan atau laba ya. Jadi harga yang ditetapkan oleh sebuah entity bisnis itu pastinya untuk menghasilkan laba yang semaksimal-maksimalnya ya, setinggi-tingginya ya. Jadi penetapan harga itu dimaksudkan pasti untuk itu. Yang kedua untuk apa? Untuk mempertahankan pasar juga ya. Jadi kalau kita salah dalam menetapkan pricing, maka pangsa pasar kita mungkin akan diambil orang lain ya. Sehingga perusahaan betul-betul membutuhkan sebuah strategi yang tepat ya untuk mempertahankan pasarnya. Ya, jangan sampai pasar yang sedemikian banyak pemain kemudian kita kalah di situ ya. Itulah mungkin salah satu tujuan penetapan pricing. Yang ketiga adalah melakukan return on investment, ya pengembalian modal usaha ya. Pasti dalam perhitungan return pengembalian modal usaha pasti salah satu unsurnya adalah penetapan pricing. Ya kalau misalkan pricingnya harganya tinggi, semakin cepat ROI-nya ya, kembalinya modal usaha. Tapi kalau misalkan harganya jualnya rendah, mungkin semakin lama ROI-nya ya. Kemudian stabilitas harga ya. Di pasar kan ada kompetitor ya kan, tidak hanya kita yang jualan. Maka penetapan harga itu pasti akan mempengaruhi stabilitas pasar ya. Kalau misalkan kita tetap saja pada harga yang ada saat ini, sementara kompetitor melakukan perubahan-perubahan, maka harga menjadi tidak stabil. Atau bisa juga pada saat kita menurunkan harga, ya, kompetitor juga akan ikut pada kita, ya, akan ikut ya, melakukan penyesuaian-penyesuaian. Yang kelima, menjaga kelangsungan dan keutuhan perusahaan. Ini pasti ya. Jadi penetapan pricing ya untuk menjamin ya seluruh biaya operasional perusahaan terpenuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual yang pertama pastinya HPP ya. HPP apa itu? Harga pokok penjualan. Ya kan sekaligus mengingatkan HPP itu ada di neraca, yaitu di laporan rugi laba ya, di paling atas ya. HPP, harga pokok penjualan ya, itu merupakan biaya langsung yang terkait dengan dalam rangka bisnis ya, menghasilkan produk atau jasa yang dijual kepada customer. Yang kedua, pasti kita harus memperhatikan kompetitor ya kan. Kompetitor pada saat kompetitornya banyak ya, banyak pemainnya, maka harga menjadi yang sangat penting ya, karena konsumen bisa memilih yang produk mana atau yang pasar mana yang akan dituju ya. Yang ketiga adalah kapasitas konsumen pastinya ya. Jadi sesuai dengan segmentasi dan targeting produk kita ya. Kalau produknya memang konsumennya adalah high class, maka harganya pasti tinggi. Tapi kalau konsumennya dia retail, maka dia harusnya di rata-rata. Nah, yang terakhir adalah keunikan produk ya. Tergantung kalau produk kita ini unik, berbeda dengan kompetitor, maka kita bisa menguasai pasar. Artinya kita bisa menetapkan pricing sekehendak kita ya. Tidak ada yang sama soalnya ya. Ini merupakan produk baru atau produk substitusi dan segala macam. Ya, tergantung ya. Ada beberapa strategi pricing ya. Minimal ada 3. Yang pertama adalah cost oriented pricing ya. Yang kedua demand oriented, yang ketiga adalah competition. Cost oriented pricing maksudnya apa? Penetapan harga berdasarkan pendekatan biaya ya, biaya produksi ya.
Kalau misalkan dia produsen yang menghasilkan barang, maka itu kita kenal sebagai cost plus pricing method. Artinya apa? Biaya produksi yang dia keluarin kemudian ditambahkan dengan keuntungannya. Ya, jadi menghitung HPP dan segala macamnya. Ini biasa dilakukan oleh perusahaan yang memproduksi suatu barang atau jasa. Yang kedua markup pricing. Nah, ini dia nambahin laba doang ya dari harga yang pasar. Mungkin dia hanya pedagang perantara nih. Ya, kita beli susu 500 ya. Kemudian kita jual 1.500. Ya, ada markup pricing-nya. Yang ketiga adalah target pricing, ya penetapan harga berdasarkan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan. Ya, baik. Yang kedua adalah demand oriented pricing. Ya, pricingnya berdasarkan kebutuhan atau permintaan pasar. Ya, jadi kita melakukan survei terlebih dahulu, ya kepada pasar. Pasar ternyata menghendaki harganya seperti apa. Nah, itu demand oriented pricing. Yang ketiga adalah competition oriented pricing, ya berdasarkan persaingan, ya perceived value pricing, penetapan harga di mana perusahaan berusaha menetapkan harga setingkat dengan rata-rata industri. Jadi rata-rata industri, misalkan misal ya KPR pembiayaan pemilikan rumah, misalkan pricingnya di beberapa bank syariah itu ada yang 12, 13, 14% ya. Nah itu dia rata-rata lah, kayak begitu. Rata-rata diambil dari situ, ya. Itu yang disebut sebenarnya perceived value pricing. Ya, jadi lihat persaingan. Ya, dia mau main di bawah apa di atas. Ya. Kemudian yang kedua sell with pricing. Penetapan harga didasarkan pada tawaran yang dilakukan oleh pesaing. Jadi pesaing meningkatkan harga berapa, merubah harga, kita ngikutin tuh, ya, ngikutin dia. Ya. Jadi pesaing utama kita, ya pesaing utama. Kemudian harga jual itu sendiri, ya apa sih? Ya itu adalah besarnya harga yang akan dibebankan kepada konsumen, ya dihitung dari biaya produksi ditambah biaya non produksi dan laba yang diharap. Ya, nah harga penentuannya juga harus dilakukan tadi ya ada strateginya, ada perhitungannya. Jadi dia tidak muncul begitu saja harga itu ya. Mentang-mentang di pasar harganya 10.000, kita tetapin 10.000, enggak ya. Harus ada perhitungannya ya. Kalau kemahalan, customer dikit yang mau beli. Kemurahan, profit tipis ya. Menentukan harga jual yang tepat ya akan mempengaruhi roda keseimbangan usaha pasti ya. Jadi kita harus menetapkan harga ya seimbang saja, di mana customer masih mau bayar, transaksi juga volume transaksinya kita perhatikan jangan sampai rendah. Kesalahan menentukan harga jual akan berakibat produk tidak laku, kalah sama kompetitor, atau perusahaan merugi karena harga terlalu murah sehingga tidak menutup biaya-biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ini yang sering terjadi pada UKM biasanya. Mereka tidak menghitung biaya-biaya yang muncul ya, misalkan biaya listrik ya, masak, keluar gas ya, tenaga kerja itu nggak dihitung ya. Jadi dia jualan kok kayaknya dia jualan tuh nggak untung-untung gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak menghitung biaya-biaya yang keluar ya dari produksi sebuah barang atau jasa. Dia nggak ngitung ongkir misalkan, ya lupa mungkin ya, atau memang belum pengalaman ya. Nah, komponen harga jual ya, komponen harga jual itu meliputi material, bahan yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan material untuk membuat sebuah produk. Ya, kemudian biaya langsung, ya biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa untuk memperoleh bahan-bahan yang dia produk. Ya, biaya tenaga kerja, ongkir dan lain-lain. Atau biaya marketing, ya, promosi dan lain-lain. Yang keempat profitnya sendiri, ya. Kemudian return allowance, risk factor. Ya, kadang kita misal kita bikin pisang goreng aja misalkan ya, atau kita jualan kopi yang sekarang lagi tenar ya, kopi gula aren ya. Kita jualan kopi itu ada risk faktornya. Pertama ya, mungkin waktu diramu ya ada yang kurang rasanya sehingga nasabah komplit ya, nasabah komplit. Atau mungkin pecah di jalan ya, pecah karena dia pakai plastik. Ya, atau mungkin salah alamat ya, salah kirim ya kan, barangnya salah kirim.
Kalau dekat mah nggak apa-apa ya, kalau dekat mungkin mudah ya, kita ambil, kita tarik, nggak, biayanya nggak terlalu besar, kita bikin lagi aja. Coba kalau misalkan barangnya kita kirim antar pulau ya, misalkan dari Jakarta dikirim ke Lampung, antar pulau kan, ya, antar pulau. Jaraknya jauh ya kan, mungkin pakai truk ya, tiba-tiba sampai di sana, pembeli komplain dan nggak mau bayar. Barang kita udah sampai sana ya, ya udah terpaksa bawa balik lagi. Biaya transportasinya kan lumayan besar, itu risk factor. Atau di jalan waktu pengiriman barang pecah ban atau mobil terbalik dan segala macam, itu risk factor. Nah, itu harus kita perhitungkan ya. Dalam usaha kecil bisa saja misalkan tadi jualan pisang goreng, waktu ngegorengnya kematangan ya, atau hangus ya, atau pada saat proses ya atau pembelian pisang ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan ya, entah jatuh, entah dicurangin orang ya dan lain-lain. Itu risk factor pasti ada. Jadi setiap usaha pasti ada risk. Jadi jangan salah teman-teman sekalian, pada saat kita menetapkan harga, misalkan harga 1.000, eh, eh, harga belinya 500, ada selisih 500, itu belum tentu keuntungan semua ya, belum tentu keuntungan semua. Kita harus hitung semuanya. Nah, ini saya gambarkan sedikit. Untuk produk pada umumnya ada HPP, harga pokok penjualan, dan harga jual. Nah, selisihnya ini bukan keuntungan, bukan hanya keuntungan maksudnya. Di situ ada biaya-biaya, ada risk factor ya, ada resiko yang harus kita hitung ya. Bahkan ini saya perlu tambahkan, ada juga biaya itu yaitu opportunity cost. Nah, ini nanti saya tambahkan ya. Opportunity cost. Nah, opportunity cost itu apa? Opportunity cost adalah biaya yang muncul akibat peluang yang hilang. Nah, gitu ya. Agak aneh ya. Jadi misalkan begini, eh, kita ada order misalkan dari perusahaan untuk menyediakan kopi ya sebanyak 100 ya. Nah, tiba-tiba eh, apa namanya, pas kita cek ke produksi, ternyata yang meramu kopi kita sakit ya, sakit. Jadi nggak bisa dia bikin kopi sebanyak itu. Nah, sehingga kita kemudian menolak orderan itu ya. Padahal udah di depan mata. Itu kan sebetulnya kita belum keluar biaya apa-apa, tapi itu ada opportunity yang hilang ya, ada opportunity yang hilang. Harusnya kita dapat keuntungan tapi kita nggak dapat. Itu yang disebut sebagai opportunity cost. Itu juga biaya ya. Jadi jangan salah ya. Atau mungkin ya, opportunity cost itu belum keluar biayanya ya. Dia belum keluar ya. Misalkan kita ada apa namanya, ada event ya, kita diminta untuk supply makanan ke sana atau supply sesuatu, tiba-tiba eventnya dibatalin ya, eventnya dibatalin sebelum kontrak lebih jauh, itu yang disebut sebagai opportunity cost ya. Nanti di bank juga ada, nanti kita lihat ya. Jadi itu termasuk biaya. Jadi jangan salah, selisih harga jual dan HPP itu belum masuk belum keuntungan semua, tapi ada biaya-biaya di situ ya. Ya mungkin ada pajak juga di situ ya, ada pajak juga. Baik, ini perbandingannya ya, penentuan pricing produk pada umumnya dengan bank ya. Nah, itu yang tadi sudah kita bahas nih, ada HPP, ini produk umum ya. HPP, biaya, resiko, keuntungan, harga jual. Di bank bagaimana? Ya kurang lebih sama lah, mirip-mirip, hanya bentuknya saja yang berbeda ya. Kalau di bank kan tidak ada barangnya, ya dia jasa. Bentuknya apa? Harga jual itu adalah nilai pricing pembiayaan, ya. Pricing pembiayaan. HPP-nya apa? Pricing pendanaan. Nah, gitu. Pricing pendanaan. Ya, tahun lalu kita sudah belajar tentang produk perbankan syariah, ya. Ada pendanaan, ada pembiayaan. Pembiayaan dapatnya dari mana sih dananya? Dananya dari masyarakat yang dikumpulkan, ya. Jadi kalau misalkan ada orang nabung di bank syariah, dia buka deposito 100 juta, ya. Nah, 100 jutanya ini dia dapat misalkan nisbah bagi hasil 55%. 50%. Tapi kan kita ngitungnya bingung tuh, kalau nisbah itu pasti kan dihubungkan dengan pendapatan bank itu secara keseluruhan, ya.
Nah, tapi biasanya bank akan kasih indikator ya, indikator rate ya, setara ya, equivalent rate-nya. Equivalent rate-nya berapa? 5% misalkan. Ya, jadi dari 100 juta nanti kita akan dapat atau nasabah akan dapat 5% per tahun. Ya. Nah, kemudian dana 5% ini diapain? Disalurkan ke pembiayaan ya, menjadi KPR 100 juta juga ya, tapi nilai apa namanya? Pricing-nya berapa? Marginnya misalkan 10%. Sehingga ada selisih di situ 10% dan 5%, 5%. Jadi selisihnya adalah 5%. Nah, selisih 5% ini bukan keuntungan, tapi di situ ada biaya-biaya, ya, ada resiko, ada keuntungan di situ. Ya, jadi ada biaya lain yang kita nggak tahu. Ya, nanti kita akan bahas biayanya apa saja sih. Ya, mungkin biaya marketing, ya kan. Nah, tadi opportunity cost dan lain-lain. Ya, sampai sini jelas ya teman-teman sekalian. Jadi perbandingan produk umum dengan produk yang ada di perbankan. Ya. Nah, ini pricing produk bank ya. Jadi kita bagaimana sih cara menghitungnya ya? Jadi jadi ada dua pricing tadi ya, pricing di pendanaan dan pricing di pembiayaan. Ya, pricing di pembiayaan itu lebih dikenal sebagai base lending rate. Ya, base lending rate. Kita kenal istilahnya base lending rate. Dasar ya, apa namanya, tingkat penyaluran ya, tingkat harga penyaluran. Kemudian di sini ada COF. Apa itu COF? Cost of fund. Ya, cost of fund. Jadi pricing pendanaan, giro, tabungan deposito itu disebut dengan cost of fund. Ya, artinya biaya di mana kita mendapatkan dana tersebut. Ya, nanti ada di sini ada biaya-biaya, ada risiko, ada keuntungan. Ini salah satunya. Ada cost of loanable fund, ada overhead cost, ada cost of risk, ada spread tax. So, ya, ada cost-nya ada 4 ya, cost-nya ada 3 tambah spread ya dan tax. Inilah kurang lebih konstruksi sistem pricing di perbankan syariah. Ya. Apa itu cost of fund? Tadi kita bicara cost of fund ya. Cost of fund adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh jumlah dana tertentu dari sahibul mal. Ya. Berapa sih biayanya adalah berapa yang harus kita keluarin biayanya kepada deposan ya, sahibul mal kalau dia naruh dananya di bank syariah. Ini saya ambil contoh aja dari satu bank namanya Giro Bisa IB. Ini nanti silakan cari aja di produk bank apa ini. Nah, dia menawarkan giro dengan tingkat nisbah seperti ini ya. Ada nisbahnya 5%, 0 sampai 50 juta, 50 sampai 15 juta, 2 miliar, 5 miliar, di atas 5 miliar ya. Nisbahnya 5%, 15, 20, 25, 30. Nah, kita agak susah menghitungnya, makanya dia kasih equivalent rate indication ya. Setaranya 0,5%, 1,5. Nah, inilah yang kita sebut sebagai cost of fund ya, teman-teman sekalian. Jadi cost of fund itu seperti ini, nanti teman-teman silakan cari ya di bank syariah yang lain ada seperti ini ya, cost of fund. Ini equivalent rate indication ya. Jadi ini yang kita pakai sebagai cost of fund ya, bukan yang nisbahnya, bukan ya, tapi yang equivalent rate-nya ya. Jelas sampai sini ya. Ini yang disebut sebagai cost of fund ya, biaya dana. Atau kita juga dapat dana dari bank lain, bisa juga ya, bank lain menempatkan dananya di tempat kita, ada juga, itu sama seperti ini, ada apa namanya, cost of fund-nya. Kemudian kita bicara tentang COLF, apa itu cost of loanable fund. Ya, sebelum kita bicara cost COLF, itu ada LF ya, loanable fund. Apa itu loanable fund? Dana yang bisa disalurkan kepada mudarib setelah dikurangi porsi GWM. Apa itu GWM? GWM adalah giro wajib minimum. Ya, ini kebijakan dari Bank Indonesia ya. Itu apa? Dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besarnya 5% dari dana yang terhimpun. Nah, ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada orang nabung di bank syariah sebesar 100 juta, tidak serta-merta 100 juta ini itu bisa disalurkan kepada pembiayaan. Ya, tapi harus
dicadangkan 5%, dikurangi 5%, yang itu ditempatkan ke Bank Indonesia, ya. Berarti kalau 5%-nya misalnya 100 juta, 5%-nya adalah 5 juta. Berarti dana yang bisa disalurkan kepada mudarib atau loanable fund-nya adalah sebesar 95 juta. Nah, jelas ya. Artinya apa? Di situ ada opportunity cost. Opportunity cost. Apa itu? Kesempatan mendapatkan keuntungan dari dana itu hilang. Kenapa? Kalau kita taruh dana kita 5% di Bank Indonesia, itu kita nggak dapat apa-apaan. Bank syariah itu nggak dapat apa-apaan. Sementara kalau kita taruh, kita salurkan ke pembiayaan, kita dapat keuntungan. Nah, jadi giro wajib minimum ini ya yang mempengaruhi biaya produk di bank syariah, ya. Maka muncullah yang namanya cost of loanable fund, ya. Biaya atas dana yang diterima untuk memperoleh pendapatan atau biaya dana setelah dikurangi giro wajib minimum, ya. Jadi yang kita pakai dalam menghitung pricing nanti COLF, jadi bukan COF-nya, ya. Jadi dasarnya COF, ya, pricing, pendanaan, kemudian dikurangi GWM, nanti dapatlah angka COLF, ya, cost of loanable fund, ya. Harga sesungguhnya, ya, gitu, harga sesungguhnya. Kalau tadi kita lihat ya di slide sebelumnya, misalkan ini 0,5%, ya. Nah, sesungguhnya bukan 0,5%, karena apa? Karena ada tadi penempatan di Bank Indonesia, ya, sehingga biayanya bisa lebih besar dari ini, bukan 0,5, mungkin 0,6, ya. Nah, baik. Selanjutnya overhead cost. Apa itu overhead cost? Sama seperti produk pada umumnya, ya, tapi di perbankan itu, ya, overhead cost adalah biaya-biaya yang semua biaya yang ada di perusahaan selain yang terkait dengan kredit atau pembiayaan. Nah, gitu ya. Ini sebagai contoh tabel laba rugi, silahkan nanti dicari di bank syariah. Itu biasanya dia punya seperti ini, ya. Tabelnya, ya. Dari tabel ini kita lihat ada 10 jenis biaya, ya. Nah, ini total biayanya adalah 3,75 juta. Tapi overhead cost-nya berapa? Overhead cost-nya adalah cari yang tidak terkait dengan pembiayaan. Nomor 1, biaya bagi hasil, berarti terkait sama pembiayaan. Yang kedua, biaya bagi hasil, yang tidak terkait sama pembiayaan. Atau biaya margin dan segala macam, ya. Nah, kita ambil berarti yang selain itu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini totalnya adalah 2,5 juta. Ini yang disebut overhead cost-nya, ya. Nah, yang kita perlukan adalah overhead cost rate, ya. Overhead cost rate-nya berapa? Overhead cost dibagi dengan total dana yang dihimpun, ya. Jadi semuanya giro tabungan deposito kita hitung. Misal dana yang berhasil dihimpun hari itu adalah 68 juta. 68 juta itu maka overhead cost-nya adalah 2,5 dibagi 68, yaitu 3,73%. Jelas ya sampai sini? Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya kita bicara tentang risk, ya. Cost of risk, ya, risikonya. Kalau di perusahaan umum kan risikonya ada yang hilang lah, ya kan, barang rusak, ya, retur dan lain-lain. Nah, bagaimana di perbankan? Ya, di perbankan juga ada risiko. Risk factor adalah faktor risiko dari aktiva produktif, pembiayaan atau penempatan di antar bank. Maksudnya apa? Ya, kalau kita salurkan dalam pembiayaan, itu tidak semuanya lancar. Ada juga yang terlambat, macet, ya. Terlambat 1 hari, terlambat 1 bulan, terlambat 2 bulan, angsurannya maksudnya, ya. Angsurannya terlambat 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun, bahkan nggak bayar-bayar, ya, alias macet. Itu faktor resiko yang ada di perbankan, ya. Nah, itu harus dihitung. Jangan sampai tidak dihitung, ya. Nah, ini saya kasih contoh, ya. Cost of risk adalah risk factor dibagi dengan total nominal aktiva produktif, ya, total pembiayaan, ya. Ini kita bicara tentang pembiayaan. Ada kaitannya dengan kolektibilitas, ini kita sebut kolektibilitas, ya. Lancar, DPK itu dalam perhatian khusus, KL kurang lancar, diragukan dan macet, ya. Nah, terhadap kondisi seperti ini ada biaya, ya, pencadangan, ini dia PPAP, ya.
adalah cadangan yang dibentuk bank dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian. Nah, ini ditentukan oleh siapa? Oleh Bank Indonesia. Ya, jadi nggak boleh sembarangan eh, penyaluran itu, ya, penyaluran di bank itu seperti ini ya. Nah, baik. Nah, ini ada biayanya, ya, misalkan nih kondisinya, kualitas lancar, kualitas 1 lancar, itu keterlambatan angsuran 0 hari, jadi artinya tidak ada keterlambatan. Jadi misalkan kita punya angsuran wajib bayar setiap tanggal 5, nih mungkin kita bayar tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Jadi nggak pernah lebih dari tanggal 5, itu artinya lancar. Ya, itu pun kena biaya sebesar berapa? 1%. Nah, 1% ini harus dicadangkan oleh bank. Ya, jadi kalau misalkan total nominal pembiayaan sebesar 140 juta, maka tetap kalau dia lancar, bank harus menyiapkan biaya sebesar 1,4 juta. Tuh, bayangin. Ya, dalam kondisi lancar pun bank harus mencadangkan biaya. Kemudian bagaimana kalau dia terlambat 1 hari sampai 90 hari, 30 hari, ya, 3 bulan. Nah, itu masuk DPK namanya, dalam perhatian khusus. Ini kena biaya 5%. Nah, kalau kita punya pembiayaan yang kondisi seperti ini, 13 juta, PPAP-nya adalah 5%-nya adalah 675.000. Jadi teman-teman, kalau teman-teman misalkan punya kartu kredit, ya, itu jangan sampai telat bayarnya. Kalau telat nanti ada tulisan Anda masuk dalam dalam perhatian khusus, gitu ya. Nah, bagaimana kalau dia kurang lancar? Artinya dia nggak bayar, ya, di atas 3 bulan sampai 120 hari. 120 hari berarti 4 bulan, ya. 4 bulan dia nggak bayar. Maka dia kena biaya berapa? 15%. Kemudian yang kalau 104 diragukan, artinya di atas 4 bulan sampai 6 bulan. Nah, ini kena biaya 50%. Bahkan ada yang di atas 180 hari, itu dianggap macet, ya. Kualitasnya 100%, jadi harus dicadangkan 100%. Dalam contoh tabel ini, ya, ada misal nih bank punya portofolio sebanyak 164 juta rupiah. Nah, dengan komposisi lancar 140, DPK 13, KL 4, diragukan 5, macet 1. Maka biaya yang harus kita cadangkan adalah sebesar ini, 6,25 juta. Nah, karena kita bicara cost of risk, berapa risikonya? 3,81, ya, 6-nya saya udah kasih tanda, ya. D dibagi C. 6,2 dibagi 164, yaitu 3,81%. Ini buruk apa enggak sih? Ini buruk, ya. Karena biasanya bank itu tidak boleh lebih dari 4%. Ya. Ini udah hampir angka 4%. Nah, berarti ini kualitas pembiayaan di bank ini tidak bagus, ya. Bagusnya bank itu antara 1-2% maksimal, jangan sampai di atas 2%. Ya. Ini kalau bank umum, tapi kalau bicara BPR mungkin bisa lebih dari itu, bisa 10% masih dianggap aman. Ya. Jadi ada perbedaan memang, kebiasaan saja, ya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah spread. Apa itu spread? Itu adalah tingkat keuntungan yang diinginkan oleh bank. Nah, kalau kita bicara keuntungan, pasti kita bicara tentang tax, ya, tentang pajak. Nah, itu kira-kira unsur pembentuk pricing di bank. Ya. Kita lanjutkan tentang BLR. Nah, ujungnya adalah BLR, ya. Base lending rate merupakan suatu alat bantu bagi bank untuk menentukan IRR pembiayaan. Nah, pembiayaan. Jadi base lending rate biasanya dikenal pada harga pembiayaan tadi. Ya, ini sebagai contoh, ya. Di Bank Syariah Bukopin ada 15 tahun pinjaman rumah, ya, KPR, cicilannya 4,6, marginnya 11,80%. Ini ada BRI 11,93%, ya. Nah, pricing ini yang disebut sebagai base lending rate lah, ya. Kira-kira begitu. Walaupun belum tentu juga, ya, base lending rate. Mungkin udah ditambah lagi. Bisa juga base lending rate ditambah resikonya yang lain, ya. Tapi biasanya base lending rate itulah yang dipakai, ya. Karena ada unsur lain, ya, menentukan pricing itu, yaitu bisa jadi segmen usaha, ya, segmentasi bisnis, ya, dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa, kita bicara dasarnya dulu seperti ini, basicnya, ya.
Jadi BLR itu adalah penjumlahan antara cost of loanable fund ditambah overhead cost ditambah cost of risk ditambah spread dan ditambah tax, itulah menghasilkan base lending rate, ya. Lihat sampai sini ya. Baik, saya sudah kirim juga ke teman-teman Excel-nya ya untuk pemahaman yang lebih baik. Silahkan nanti dicek di Excel-nya. Kalau teman-teman ada yang butuh Excel tambahan atau ada yang belum terima, silakan kontak ke saya via email ya. Ini menghitung BLR ya, menghitung BLR. Saya udah kasih ini Excel-nya nih, saya kasih kode huruf ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, nah, sampai bawah ya. Jadi silakan mengikuti saja ya. Ini contoh, contoh sebuah bank menghimpun dana sebesar 68 juta. Apa aja? Giro 10 juta, tabungan 28, tabungan B 26, depositus A 10, deposito B 1 juta. Ya teman-teman sekalian, di bank syariah itu tabungan bisa macam-macam dan pricing bisa beda-beda ya. Jadi jangan salah nanti waktu membahas sebuah produk ini terkait dengan tugas makalah kita ya. Teman-teman harus pilih mau tabungannya apa nih. Tabungan macam-macam, ada tabungan pendidikan, tabungan haji, tabungan kurban dan lain-lain. Pasti pricingnya beda itu, nggak mungkin sama. Deposito juga gitu. Deposito ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Pricingnya pasti beda. Dari mana tahunya? Nah ini contohnya nih, COF-nya ya, IRR 0,5%, giro tabungan 1%, 3%, 4%, 6%. Ya. Semakin lama ya, semakin lama jangka waktu dana itu ada di bank, maka semakin tinggi biasanya biaya dananya ya. Ini contoh. Kemudian komposisinya. Komposisinya adalah ini. 15%, 41, 39, 0,02 dan 2%. Kemudian pencadangan di BI atau GWM ya, itu sebesar 5%. Nah ini. Ya, kemudian loanable fund-nya ada 95%-nya. Ini yang bisa disalurkan. Nah, karena ini yang bisa disalurkan berarti efektifnya berapa sih sebetulnya? Nah, efektifnya adalah nilainya tadinya 0,5 menjadi efektifnya sebetulnya biayanya adalah 0,53, 1,05. Nah, ini dia. Bandingkan dengan IRR dengan efektif IRR. Nah, kemudian kita menghitung cost of loanable fund-nya. Ya, kita F dikali J. Ya, kolom F mana ini? Komposisi dikali dengan efektif IRR-nya. Ya. Nah, dapatlah angka 0,08, 0,44. Nah, dapatlah di ujungnya adalah 1,94%. Ini yang disebut COLF. Kita baru dapat satu unsur, ya. Kemudian overhead cost. Nah, yang tadi, ya. Kemudian kita dapat overhead cost rate-nya adalah N dibagi M. N itu apa? Overhead cost dibagi dengan 68 juta. Ya, 2,5 juta dibagi 68 juta dapat angka 3,73%. Itu overhead cost rate-nya. Kemudian risk factor. Berapa sih? Nah, kita hitung didapatlah angka cost of risk-nya adalah 3,81%. Labanya berapa yang kita inginkan? Misalkan 3%, pajaknya 0,9. Nah, kita masuk ke tabel IRR, CLF-nya adalah 1,94, overhead cost-nya 3,73, risk faktornya 3,81%, spread-nya kita ambil 3%, pajaknya 0,9, BLR-nya muncullah di angka 13,38%. Itulah yang kita jual kepada nasabah ya, pembiayaan KPR, pemilikan kendaraan ya, di angka 13. Jadi penentuan angka 13% itu bukan serta-merta kita asal bentuk aja, dia ada perhitungannya ya, ada perhitungannya seperti ini. Ya kelihatannya rumit tapi enggak lah ya, ini kan udah by system ya, kalau di bank udah by system. Tapi yang penting logikanya teman-teman harus paham ya, dari mana muncul itu angka pricing 13%, 16%, 12%, 11%, itu pasti ada hitungannya seperti ini. Ya tidak muncul begitu saja. Ya. Baik. Tadi kita udah bicara tentang BLR di bank lain. Nah, ini contoh ya. Di BRI aja 11,93, di Bukopin 11. Kok kita 13%? Nah, itu bisa nggak laku nih produk gitu kan.
Nah, bagaimana bisa nggak kita sesuaikan dengan kompetitor? Ya bisa-bisa aja. Ya caranya gimana? Ya kalau kita mau bersaing berarti kita bisa melakukan hal seperti ini. Yang pertama, menurunkan COF pendanaan. Nah, COF-nya tadinya kan berapa nih COF-nya ya? Nah, ini kalau 0,5, 1,5 ini harus kita turunin nih. Tapi kalau ini diturunin, nasabah pendanaan ya kabur ke bank lain. Kenapa? Karena di bank lain lebih tinggi. Nah, gitu ya. Bisa, tapi bisa dilakukan, hanya saja resikonya nasabah pendanaan bisa pergi. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah efisiensi biaya di kantor, yaitu overhead cost-nya kita turunin. Biaya tenaga kerja, lembur, ya, bagaimana bekerja dengan digital, ya, sosmed, ya, jadi cabang-cabang kita tutup, ya, misal ini contoh ya, atau kita melakukan merger, itu bisa meningkatkan atau mengefisiensikan biaya overhead cost, ya bisa turun. Nah ini adalah langkahnya adalah efisiensi. Yang ketiga, efektivitas penagihan atau memperbaiki kualitas pembiayaannya. Jangan sampai di angka 3,81 ya. Jadi kalau misalkan pokoknya jangan sampai telat deh nasabah, misalkan sebelum hari H jatuh tempo angsuran kita udah ingetin, kirim SMS kah atau telepon kah, Pak, mohon maaf besok adalah tanggal terakhir pembayaran angsuran. Segera lakukan pembayaran, jika sudah membayar mohon abaikan pesan ini. Nah, itu contohnya misalkan ya. Nah, itu atau yang keempat adalah menurunkan laba yang diharapkan ya. Nah, ini saya kasih contoh di samping nih ya. RRI sekarang adalah 13,38%. Misalkan CLF kita nggak turunkan lah. CLF-nya kita nggak turunkan, khawatir ya nasabah pergi lagi. Overhead cost-nya aja kita turunkan dari 3,73 menjadi 3%. Oh, luar biasa nih menurunkan ini, punya tantangan tersendiri pastinya ya. Kemudian risk faktornya tadinya 3,81, kita lakukan perbaikan, ya penagihan dengan baik turun menjadi 2%. Spread-nya dari 3% kita turun jadi 2%. Ya, sehingga pajak otomatis turun. Sehingga tadinya BLR-nya 13 menjadi 9,5%. Nah, tapi ini tergantung tadi tidak semudah ini ya merubah-rubah kayak misalkan efisiensi. Efisiensi itu tidak mudah ya. Pasti ada caranya. Ya, pasti ada sesuatu di sana ya. Nah, jadi tapi itu silakan saja, artinya bisa kita lakukan ya. Atau tadi efektivitas penagihan atau memperbaiki kualitas pembiayaan. Ya, atau menurunkan laba ya dan seterusnya. Baik, materi kita sudah selesai. Selanjutnya adalah tugas khusus buat teman-teman yaitu edit makalah ya, makalah yang teman-teman sudah sampaikan kepada saya. Tolong itu diperbaiki ya, karena yang pertama ya, judul makalah yang teman-teman lakukan itu sebagian besar menggunakan judul akad ya. Jadi bukan produk, kalau produk itu udah langsung misalkan Giro Syariah Mandiri, berarti itu gironya Bank Syariah Mandiri. Giro IB-nya BNI misalkan, itu langsung aja. Jadi jangan pakai wadiah, jangan pakai mudharabah. Ya mudharabah itu masih akad. Atau jangan pakai tabungan di bank syariah. Jangan, tabungan itu banyak banget. Pilih tabungan apa? Tabungan pendidikan, tabungan haji, tabungan kurban, dan lain-lain. Ya. Kemudian pricing-nya juga teman-teman tidak tampilkan. Mohon ditampilkan sekali lagi pricing-nya, yaitu pricing produk tersebut. Misalkan untuk dana adalah tampilkan nisbah bagi hasilnya dan equivalent rate-nya. Tadi sudah saya contohkan ya di slide sebelumnya. Untuk pembiayaan juga kita tampilkan nilai marginnya atau equivalent rate produk tersebut. Juga tambahkan perbandingan pricing di bank lain ya, 2 atau 3 bank yang lain untuk mengetahui posisi bank ini ya dalam kompetisi, apakah yang paling rendah atau rata-rata ya dan lain-lain. Kemudian tampilkan juga dong iklan promosi produknya, kan kita bicara tentang marketing mix ya, berarti lihat. Kalau bisa teman-teman datang ke kantor Bank Syariah silahkan, tapi kalau enggak juga sebenarnya bisa di googling aja. Jadi tolong teman-teman lakukan perubahan, edit makalahnya sebaik mungkin. Saya tunggu ya tugasnya. Mohon segera diselesaikan. Saya rasa cukup dari saya. Sampai ketemu lagi. Jika ada pertanyaan silahkan isi komen di akun YouTube saya atau kirim ke email saya zulkifli24@yahoo.com. Terima kasih. Keep healthy ya. Jaga protokol kesehatan.
Semoga Allah berikan kesehatan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.